Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai integral lipat 2 atas persegi panjang. Dan pada video ini kita juga akan membahas nanti definisi dari integral lipat 2 beserta contohnya. Oke, baiklah kita mulai saja. Yang pertama, integral lipat 2 pada persegi panjang. Misalkan fx, y kontinu pada himpunan berbentuk persegi panjang R, yaitu himpunan R x, y di mana A kecil sama X kecil sama B, C kecil sama Y kecil sama D. Oke, kita lihat dulu wilayahnya. Misalkan yang ini adalah sumbu X dan sumbu Y, lalu ini adalah A dengan B, C, D. A itu adalah batas pada sumbu X-nya dan C dan D adalah batas pada sumbu Y. Kalau A dan B kemudian C dan D ini kita tarik koordinatnya, maka dia akan berbentuk persegi panjang seperti ini. Inilah wilayah dari himpunan R tersebut, wilayah yang berada di dalam kotak merah ini. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita bentuk partisi. Jadi kotak ini kita potong-potong nanti pada himpunan R, yaitu garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y menjadi persegi panjang kecil dengan sisi-sisinya masing-masing adalah delta XK dan delta YK. Maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat gambar, ini adalah partisi terhadap sumbu X yang sejajar sumbu X. Kemudian ini adalah partisi yang sejajar dengan sumbu Y. Misalnya dari partisi ini kita ingin mengambil satu kotak saja. Terserah kotaknya di mana. Misalnya kayak gini. Ini kotak yang mau kita hitung nanti. Kemudian kotak ini kalau kita tulis, inilah yang disebut dengan delta XK. Berarti delta itu dari titik ini ke titik ini itu adalah jaraknya. Kemudian ini disebut delta YK. Kemudian ini kita sebut dengan wilayah ini nanti XK, YK. Oke, berikutnya menentukan volume benda padat di atas persegi panjang. Gimana cara menentukannya? Misalkan F adalah fungsi dua peubah pada persegi panjang tertutup. Himpunan R di mana A, B sampai C, D. Yang perlu kita ingat, A, B itu adalah yang X-nya, C, D adalah yang Y-nya. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk seperti ini, himpunan X, Y di mana A kecil sama X kecil sama B, C kecil sama Y, Y kecil sama D. Penulisannya boleh seperti yang depan atau yang belakang. Kemudian misalkan S adalah benda padat yang terletak di atas R dan di bawah grafik F, yaitu jadi S itu nanti X, Y, Z berarti terletak dalam ruang dimensi 3. Nanti Z itu batas wilayahnya di antara 0 sampai Fx, Y, di mana Fx, Y itu adalah elemen bilangan real. Seperti gambar seperti ini. Yang berwarna abu-abu itu adalah benda padat yang berada di atas persegi panjang ini. Kemudian yang peta di bawah ini itu adalah wilayah dari A sampai B, kemudian C dengan D itu yang persegi panjangnya. Lalu kalau kita ngitung volume ini, berarti kan kita butuh tingginya sebagai Z. Kalau kita mau menghitungnya, maka dengan bantuan integral Riemann kita buat partisi kotak. Jadi semakin kecil kotaknya atau semakin kecil partisinya, maka volumenya itu atau luasnya itu nanti akan semakin mendekati gitu. Hampirannya akan semakin dekat. Atau kalau ini kan baru satu, jadi kalau kotaknya yang bagian ini kita buat banyak-banyak, maka dia akan hampir menutupi semua bidang benda padat yang berada di atas persegi panjang. Maka volume dari benda padat yang terletak di atas persegi panjang R dan di bawah permukaan Z. Jadi ini bidang padatnya, ini di atas persegi panjang dan di bawah ini. Jadi wilayah yang di bawah
benda padat dibatasi oleh persegi panjang, maka volumenya itu integral lipat 2 dari fx, y dA. Nanti untuk lebih pahamnya kita cobakan pada contoh. Berikutnya kita lanjut. Contohnya misalnya gini, hampirilah integral lipat 2 fx, y dA. dA itu area, berarti berbentuk persegi panjang. Berikut dengan menghitung jumlah Riemannnya, di mana fx, y-nya sama dengan 64 dikurang 8x ditambah y kuadrat per 16, dan wilayah himpunan R-nya itu berada, untuk x-nya itu berada antara 0 dengan 4, kemudian y-nya itu berada antara 0 dengan 8. Kemudian supaya kamu lebih paham visualnya, coba kita gambarkan dulu. Ternyata gambarnya seperti ini bentuknya. Coba kamu lihat, yang berwarna abu-abu ini itu adalah benda padat yang berada di atas persegi panjang. Lalu yang persegi panjangnya itu beratasnya dari 0 sampai 4, lalu 0 sampai 8, itulah yang persegi panjangnya. Kemudian untuk jelasnya, yang di bawah ini saya pindahkan ke gambar seperti ini. Jadi batas sumbu X-nya itu adalah dari 0 sampai 4, lalu Y-nya 0 sampai 8. Ternyata saya ingin mempartisinya menjadi 8 bagian. Kemudian kalau setelah saya partisi, kotak yang kecil ini, kotak yang pertama ini antara 0,2, 0 sampai 2, itu ukurannya kan 2 kali 2. Lalu saya ambil titik tengahnya, titik sentralnya itu berarti di 1,1. Jadi ini kalau kamu gambar di buku yang berpeta itu akan kelihatan lebih jelas. Kemudian untuk yang persegi yang ini, persegi yang kedua ini, coba lihat. Untuk persegi yang bagian ini, titik sentralnya adalah 1,3. Jadi nanti kita punya 8 persegi hasil partisi dari persegi panjangnya itu. Kemudian kita ambil titik sentralnya, titik tengahnya. Lalu gimana cara ngitungnya? Kalau kita cara ngitungnya berarti titiknya itu nanti di sini kita punya 1,1, lalu di sini 1,3, lalu di sini 1,5, lalu di sini kita punya 1,7. Berikutnya kita punya titik 3,1, kemudian kita punya titik 3,3, kemudian kita punya titik 3,5, kemudian kita punya titik 3,7. Oke, lalu gimana cara menghitung hampirannya itu? Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Oke, kita punya persamaan tadi fx, y 64 dikurang 8x tambah y kuadrat per 16. Lalu setelah dihitung bentuknya seperti ini hasil tabelnya. Saya akan jelaskan dari mana kita menemukannya. Yang pertama tadi kita kan punya titik 1,1, berarti substitusikan aja titiknya di sini, f dari 1,1 ke persamaan ini. Berarti di sini 64 dikurang 8 kali 1 ditambah 1 kuadrat dibagi dengan 16. Maka ini kita hitung 64 dikurang 8 ditambah 1, berarti jadinya di sini dikurang 7 per 16. Maka hasilnya nanti adalah 57 per 16. Begitu juga untuk titik 1,3, 1,5, 1,7, 3,1, 3,3, 3,5 dan 3,7 semuanya disubstitusi ke fungsi fx, y ini. Lalu setelah kamu dapatkan nilai semuanya di kolom kedua ini, lalu dari mana nilai dari delta A? Nah, kita lihat dulu. Delta A-nya itu kan sama dengan delta X dikali dengan delta Y. Lalu kenapa hasilnya 4? Coba lihat persegi yang tadi, kalau kita lihat lagi, kita mundurkan. Oke, persegi kita tadi itu kan ukurannya adalah 2 kali 2. Kalau saya gambar di sini saja, misalnya contohnya tadi titiknya kan kita ambil di sini, misalnya ada angka 2 dan 2.
Ini titik yang di tengahnya itu adalah 1,1. Jadi yang disebut delta X itu wilayah yang ini, wilayah yang partisi dari 0 sampai 2. Delta Y-nya juga 0 sampai 2. Maka berarti di sini 2 dikali 2 sama dengan 4. Nanti untuk kotak yang lain juga kayak gitu. Kalau misalnya saya sambung di sini kan ada angka 4. Partisi di sininya nanti adalah 1,3. Berarti nanti wilayah ini juga 2 kali 2, di sininya 2, di sini 2. Maka delta A-nya 2 kali 2 berarti 4. Berarti semua deltanya 4. Lalu pertanyaannya, apakah semua delta A itu selalu 4? Tidak, tergantung partisi yang kamu buat. Kalau partisinya berbeda nanti ya enggak 4 lagi, tergantung nilai kotak partisi yang kamu buat gitu. Oke, kita lanjut. Lalu berikutnya 57/16 itu kita kalikan dengan 4. Berarti ini dikali hubungannya, lalu kita dapatkan 57/4. 16 dengan 4-nya, sisa 4 di bawah. Semuanya dikalikan sampai kita dapatkan kolom yang di kanan. Kemudian kalau kita sudah dapatkan kolom yang di kanan, maka ini kita jumlahkan dari atas ke bawah. Maka hasilnya adalah 138. Lalu kalau kita bentuk penulisannya seperti ini. Integral lipat 2 dari fungsi fx, y/dA itu sama dengan jumlah atau sigma dari K sama dengan 1 sampai 8. Maksudnya itu partisi kita tadi kan ada 8, berarti mulai dari kotak 1 sampai kotak 8. Lalu delta XK, YK yang tadi bagian satu kotak, kotak ini, kotak seterusnya sampai kotak ke-8. Dikali delta AK itu tadi yang 4 ini. Dah berarti hasilnya nanti 138. Oke, berikutnya saya lanjut lagi dengan definisi dari integral lipat 2. Misalkan f adalah fungsi dengan dua peubah yang didefinisikan pada sebuah persegi panjang tertutup R jika limit dari mutlak P menuju 0, sigma dari K sama dengan 1 sampai N, f dari XK, YK, delta AK. Kalau nilai limitnya itu ada, maka f dapat diintegralkan. Jadi syaratnya itu nilai limitnya itu harus ada terlebih dahulu. Kalau nilai limitnya ada, baru dia bisa diintegralkan di R. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak bisa diintegralkan di R. Lalu integral lipat 2 dari fx, y/dA disebut integral lipat 2 dari f atas wilayah R. R tadi mungkin persegi panjang yang dinyatakan dengan berarti integral lipat 2 dari fx, y/dA itu akan sama saja kita mencari nilai dari limit mutlak P menuju 0 dari K sama dengan 1 sampai N f XK, YK, delta AK. Jadi nilai integral lipat 2 dari fx, y/dA itu sama aja dengan nilai limit dari jumlah partisi-partisinya. Saya lanjutkan, kemudian ada teorema keintegralan. Teoremanya bunyinya gini, jika f terbatas pada suatu persegi panjang tertutup R, maksudnya itu adalah jika sebuah fungsi itu dibatasi oleh himpunan R tadi yang batas dari A sampai B, kemudian dari C sampai D, dan jika fungsi ini kontinu di R, berarti kalau dia kontinu di R, di wilayah R, kecuali pada sejumlah hingga kurva mulus. Maksudnya itu gini kan, wilayah benda padat itu kan mungkin lebih panjang atau lebih lebar, sementara kita cuma butuh di wilayah R. Maka f dapat diintegralkan pada R secara khusus jika f kontinu di seluruh R, maka f dapat diintegralkan. Artinya gini saja cara memahaminya. Jadi kalau kita mau mengintegralkan di wilayah R, syaratnya f-nya harus kontinu dulu, kayak gitu. Jadi kalau f-nya udah kontinu di wilayah R, maka f dapat diintegralkan di R, gitu saja. Kemudian kita punya sifat-sifat integral.
Integral lipat 2 yang pertama bersifat linear. Linear itu maksudnya ada dua bagian. Misalnya integral lipat 2 dari K fx, y dA. K itu sama dengan koefisien. Ini sama aja kayak integral dasar yang sebelumnya. Jadi K-nya itu bisa pindah ke depan. Misalnya contohnya kayak gini, kalau sederhananya integral lipat 2 dari 2 misalnya f x, y dA ini punya nilai nanti ya. Maka nanti 2-nya bisa pindah ke depan kayak gini. Jadi f x, y dA gitu. Kemudian kalau dia di dalam kurung, integral lipat 2 fx, y ditambah atau dikurang gx, y dA, maka pengerjaannya boleh dipisah. Integral dari fx, y dA ditambah integral dari gx, y dA. Kemudian berikutnya, integral lipat 2 bersifat aditif pada daerah yang saling tumpang tindih pada sebuah garis. Maksudnya itu nanti dia bisa menjadi penjumlahan. Kalau ini wilayah R, maka ini bisa dipecah jadi R1 dengan R2. Jadi misalnya kalau kita punya kayak gini, ini wilayah R gitu ya. Jadi wilayah R itu kalau misalnya ada sekat, berarti wilayah R itu bisa dicari jumlah dari R1 dengan R2. Maka ketemulah semua R gitu ya. Kemudian sifat yang ketiga, sifat perbandingan berlaku jika fx, y kecil sama dari gx, y untuk seluruh x, y di wilayah R. Maka kita dapatkan sifatnya kayak gini. Jadi ini wilayah R, di sini juga wilayah R. Jadi integral lipat 2 dari fx, y dA kecil sama dari integral lipat 2 gx, y dA. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ke perhitungan pada integral lipat 2. Untuk menghitung integral lipat 2, kita bisa gunakan ini. Jika fx, y sama dengan 1 di R, maka integral lipat 2 merupakan luas dari R. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat gini, integral K fx, y dA, sementara nilai dari fx, y ini nilainya kan 1. Berarti K-nya pindah ke depan, berarti 1 dA. Berarti itu akan sama nilainya dengan K AR gitu. Berarti K dikali dengan luas dari R gitu. Luas dari wilayah R. Lalu gimana contohnya? Kita coba lihat dulu. Contoh, misalkan F adalah fungsi tunggal. Fx, y 1 ini sebenarnya akan menjadi tingginya nanti kalau seandainya dia berbentuk persegi panjang. Ini kan wilayah X, ini wilayah Y. Berarti nanti di sini batas X-nya itu dari 0 sampai 3, atau ini A, ini bagian B-nya, ini bagian C, ini bagian D. Kalau kayak gitu, partisi persegi panjang. Berarti 0 sampai 3, 0 sampai 1. Kemudian yang kedua 2, 0 sampai 3, 1 sampai 2. Kemudian 3, 0 sampai 3, 2 sampai 3. Yang dimintanya adalah hitunglah integral lipat 2 dari fx, y dA, di mana wilayah R yang disediakan itu dari 0 sampai 3 untuk x-nya dan y-nya juga 0 sampai 3. Lalu pertanyaannya, kalau nanti y-nya ada batas dari 2 sampai 4 gimana? Berarti yang kita hitung tetap sampai 3. Karena wilayah R disediakan cuma dari 0 sampai 3 dan 0 sampai 3. Kalau ada di fx, y yang melebihi batas ini untuk wilayah X dengan Y-nya, berarti kita potong wilayahnya. Oke, sekarang kita hitung. Kita lihat penyelesaiannya. Saya bagi dulu, ini disebut wilayah, saya sebut wilayah 1, R1. Misalnya persegi kalau kita punya wilayah misalnya ini adalah wilayah R, ini R semuanya. Lalu R1 tuh mungkin kita potong, ini wilayah R1, ini wilayah
Ini wilayah R1, ini wilayah R2, misalnya ini wilayah R3, kayak gitu. Jadi R1 itu wilayah himpunannya adalah X, Y, di mana 0 kecil sama X kecil sama 3, 0 kecil sama Y kecil sama 1. Wilayah R2-nya berarti himpunan X, Y, di mana X-nya itu berada antara 0 sampai 3, kemudian Y-nya 1 sampai 2. Untuk wilayah yang ketiga 0 sampai 3 juga 2 sampai 3. Lalu kalau kita menghitung integralnya gimana? Kalau kita lihat di sini, kita tulis ini adalah R. Ini disebut R1, ini disebut R2, ini disebut dengan R3 gitu, partisinya. Kemudian kalau kita hitung kayak gini, jadi wilayahnya tadi untuk menghitungnya adalah akan sama dengan K dikali luas AR gitu, atau luas persegi panjang yang ada pada wilayah R. K itu adalah nilainya. Berarti kalau di sini nilai K-nya adalah 1, 2, dan 3. Berarti ini 1 AR1. AR1 berapa nilainya? Kemudian ditambah 2 kali AR2 ditambah 3 dikali AR3. 1, 2, 3 itu diambil dari nilai yang di depan sini. Kemudian kita hitung saja nilainya. Oke, 1 itu nilai K. 3 itu dari mana? 3 itu dari X-nya, kan dari 0 sampai 3. Berarti deltanya itu adalah 3 kurang 0, berarti 3. Ini deltanya berapa? 1. Kalau yang ini untuk yang bagian kedua, 2-nya diambil dari K yang di sini. Kemudian delta X-nya 3, delta Y-nya 1. Berikut juga ini delta X-nya 3, delta Y-nya 1. Lalu kalau kita hitung jadinya di sini berapa? 1 kali 3 kali 1 3, 2 kali 3 kali 1 6, 3 kali 3 1 3 kali 3 kali 1 9. Berarti kalau ditotalkan hasilnya 18. Oke, setelah kita dapatkan hasilnya, lalu kalau kita ingin menggambarnya, berarti kita coba menggambarnya seperti ini. Kita menggambarnya di dalam ruang dimensi 3. Jadi ini disebut dengan sumbu X, ini disebut dengan sumbu Y, dan ini disebut dengan sumbu Z. Sekarang kita mulai dulu. Yang pertama tadi kan wilayahnya adalah dari X 0 sampai 3. Berarti kita tulis ini. Ini nolnya di sini. Misalkan di sini 3. Lalu untuk Y-nya 0 sampai 1. X-nya itu tadi 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 1. Sekarang nilai K-nya tadi untuk yang pertama, untuk R1 itu nilainya adalah 1. Maka kalau kita gambar seperti ini bentuknya. Jadi kita naikkan dia ke angka 1. Lalu kita gambar. Inilah yang K-nya 1. Atau saya tulis dulu kalau lupa wilayahnya. R1 itu tadi wilayahnya sama dengan di sininya 1, X-nya itu berada di antara 0 sampai 3, kemudian Y-nya berada di antara 0 kecil sama Y kecil sama 1. Lalu untuk R2 itu nanti di sininya 2, lalu wilayahnya tadi adalah 0 kecil sama X kecil sama 3, lalu ini 1 kecil sama Y kecil sama 2. Lalu untuk R3-nya tadi adalah di sininya 3, lalu 0 kecil sama X kecil sama 3, wilayahnya dari 2 kecil sama Y kecil sama 3. Oke. Kotak yang berbentuk balok ini itu adalah gambar dari R1, di mana X-nya itu dari 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 1, lalu K-nya itu adalah satu satuan, berarti setinggi 1. Oke, kemudian saya ingin menggambar yang kedua. Supaya gambarnya tidak saling tumpang tindih dulu, saya hilangkan dulu gambarnya. Oke, berikutnya saya gambar lagi. Ini adalah gambar R2 nanti. Wilayahnya yang pertama, dia batas X-nya itu dari 0 sampai 3. Udah, ini udah 0 sampai 3. Kemudian
Y-nya itu 1 sampai 2, berarti di sini 1 sampai 2. Lalu tingginya berapa? Tingginya adalah 2 satuan. Berarti kalau saya gambar dia akan berbentuk seperti ini. Berarti di sininya nanti sejajar dengan 2 satuan. Oke, kemudian berikutnya saya hilangkan dulu. Kita coba gambar yang ketiga. Yang ketiga wilayahnya tetap dari 0 sampai 3 juga. Ini kan sejajar 0 sampai 3. Y-nya itu dari 2 sampai 3. Oke, lalu tuh nilai K-nya berapa? Kalau kita tulis K-nya 3. Lalu kalau saya gambarkan seperti ini, berarti K-nya itu nanti kira-kira sejajar angka 3. Kalau kamu tulis di buku yang berpeta, akan lebih kelihatan. Setelah bentuk seperti ini, sebenarnya gambarnya itu utuh bentuknya. Nah, jadi kalau kita munculkan gambarnya, dia akan berbentuk seperti ini. Gambar setelah kita buat. Tadi kenapa saya pisah-pisahkan dulu supaya kalian nampak visualnya, mana yang R1, mana yang R2, dan mana wilayah dari R3. Lalu gambar semua R1, R2, R3 kalau dijumlahkan bentuk gambarnya seperti ini. Lalu wilayah R-nya yang mana? Kalau kita arsir dia akan berbentuk seperti ini nanti. Nah, ini yang tumpang tindih. Ini wilayah nanti R1 yang tadi, R2, lalu R3 gitu. Ini wilayah R-nya itu berada di antara 0 sampai Ini wilayahnya dari 0-nya di sini sampai 3, ini sampai 3. Berarti titik di sini nanti 3,3 kayak gitu. Ini wilayahnya, wilayah R yang diperbolehkan. Dan yang diarsir ini adalah kalau dikatakan benda padat juga boleh seperti teori sebelumnya. Itu benda padat yang berada di atas persegi panjang yang ini. Jadi materi kita pada bagian yang pertama ini sampai ini saja materinya. Kita akan menggambar lalu menghitung wilayah dan mencoba mempartisi wilayah dari persegi panjang pada himpunan R gitu ya. Oke, untuk contoh atau latihan nanti kamu atau sebagai tugasnya ada 5 soal. Yang pertama itu sama kayak contoh yang pertama tadi, 1, 2, 3 itu sama kayak kamu mempartisi kotaknya dulu, lalu nanti kamu ambil sentral dari kotak tersebut, lalu dihitung yang pakai tabel tadi. Untuk yang 4 dan 5 itu contoh seperti gambar, berarti kamu hitung dulu f, x, y, dA-nya, setelah itu kamu sketsa gambarnya. Sketsalah gambarnya, kemudian usahakan menggambarnya di kertas berpeta supaya kamu gambarnya lebih bagus dan visualnya lebih nampak. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.